Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat datang. Apa kabar? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan bahagia, ya. Sebelum lanjut, jangan lupa dukung kami dengan klik tombol subscribe dan komen hadir untuk absennya. Selamat menonton. Adi, seorang pemuda berusia 23 tahun, bukanlah sosok yang menonjol di desa Mekarsari. Perawakannya kurus, pendiam, dan lebih suka menyendiri. Saat teman-teman sebaya asyik berkumpul di warung kopi atau bermain voli, Adi lebih memilih menghabiskan waktu di hutan. Bukan untuk berburu, melainkan untuk mencari bambu. Bambu-bambu itu adalah bahan dasar untuk kerajinan tangan yang dibuatnya. Dari tangan terampilnya, bambu-bambu sederhana itu berubah menjadi seruling yang merdu, celengan yang unik, atau bahkan hiasan dinding yang artistik. Tentu saja, hobinya itu sering menjadi bahan ejekan. Anak dukun, bisik-bisik warga. Kerjanya cuma di hutan, pasti berteman dengan makhluk penunggu. Adi tidak pernah ambil pusing. Ia tahu, di balik ejekan itu, tersimpan ketidakpahaman. Bagi Adi, hutan adalah dunianya. Di sana, ia bisa merasa bebas dan tenang. Di sana, ia bisa menjadi dirinya sendiri. Suatu sore, saat matahari mulai condong ke barat, Adi masuk ke bagian hutan yang lebih dalam dari biasanya. Ia mencari bambu wulung, jenis bambu langka yang sangat bagus untuk seruling. Hutan itu terasa berbeda. Udara lebih dingin, dan suara-suara binatang seolah menghilang. Ia berjalan lurus, hingga sampailah ia di sebuah sungai kecil yang mengalir jernih. Di seberang sungai, ia melihat sebatang bambu wulung yang tumbuh di tebing yang sulit dijangkau. Saat ia sedang berpikir cara untuk menyeberang, sebuah suara lembut mengagetkannya. Tebing itu terlalu licin. Kau bisa jatuh. Adi menoleh. Berdiri di hadapannya, seorang gadis berparas sangat cantik. Wajahnya oval dengan mata yang berbinar dan senyum yang meneduhkan. Pakaiannya sederhana, seperti gadis desa pada umumnya, tetapi ia memancarkan aura yang berbeda. Rambutnya panjang terurai, dihiasi oleh bunga-bunga hutan yang tidak Adi kenali. "Siapa kau?" tanya Adi, suaranya sedikit bergetar. Gadis itu tersenyum. "Namaku Ratih. Kau bisa memanggilku Ratih." Ratih berjalan ke arah tebing bambu itu dengan langkah ringan, seolah-olah ia tidak menyentuh tanah. Ia menyentuh bambu wulung itu, dan bambu itu seolah-olah membungkuk, memudahkan Adi untuk mengambilnya. Adi terkejut, namun ia tidak bertanya. Ia hanya terpaku pada keindahan Ratih. "Sudah lama aku melihatmu di sini. Mencari bambu untuk kerajinan, bukan?" tanya Ratih. Adi mengangguk. "Ya, aku butuh bambu wulung." Ratih mengangguk. "Aku tahu tempat di mana bambu terbaik tumbuh. Ikutlah denganku." Tanpa berpikir, Adi mengikuti Ratih. Mereka berjalan ke bagian hutan yang tidak pernah ia jamah. Ratih memimpin jalannya, dan setiap kali ia menyentuh sebuah pohon atau ranting, jalan di depan mereka seolah-olah terbuka dengan sendirinya. Hingga akhirnya mereka sampai di sebuah tempat. Sebuah tempat yang luar biasa. Ratusan bambu wulung tumbuh di sana. Bambu-bambu itu tidak hanya tinggi dan lurus, tetapi juga memancarkan cahaya lembut. "Ini luar biasa," bisik Adi. Ratih tersenyum. "Ambillah. Kau bisa membuat banyak seruling dari bambu-bambu ini." Adi mengambil beberapa batang bambu. Ia merasa bahagia, ia mendapatkan bambu terbaik yang pernah ia temui. Ratih membantunya mengikat bambu-bambu itu, dan ia merasa jantungnya berdebar. Ratih tidak hanya cantik, tetapi juga sangat baik. Mereka tidak berbicara banyak, tetapi ada keakraban yang tak terucapkan di antara mereka. Ketika matahari hampir tenggelam, Adi berpamitan pada Ratih. "Aku harus pulang. Ibuku akan khawatir." Ratih mengangguk. "Sampai jumpa lagi, Adi." Adi berjalan pulang. Ia merasa lelah,
tetapi hatinya dipenuhi kebahagiaan. Ketika ia sampai di rumah, ibunya langsung menghampirinya dengan wajah penuh kekhawatiran. "Dari mana saja kamu, Nak? Kau menghilang sejak pagi." "Aku sudah keliling desa mencarimu," kata ibunya. Adi terkejut. "Aku tidak menghilang, Bu. Aku hanya di hutan. Aku bertemu dengan seorang gadis cantik bernama Ratih. Ia membantuku menemukan bambu terbaik." Ibunya menatapnya curiga. "Gadis? Di hutan ini tidak ada gadis, Adi. Dan kau tidak hanya di hutan, kau menghilang berjam-jam. Waktu di sini sudah malam, kau masuk hutan saat pagi." Adi tidak percaya. Ia melihat jam dinding, dan waktu sudah menunjukkan pukul 7 malam. Ia merasa aneh. Ia merasa baru beberapa jam berada di hutan, tetapi waktu di luar sudah sangat lama. Ia merasa ada sesuatu yang tidak beres, tetapi ia terlalu terpesona pada Ratih. Ia tidak peduli. Ia hanya ingin kembali bertemu dengan Ratih. Sejak pertemuan pertamanya dengan Ratih, Adi semakin sering masuk hutan. Ibunya melarang, tetapi Adi tidak peduli. Ia ingin bertemu lagi dengan gadis misterius itu. Setiap kali ia masuk hutan, Ratih selalu muncul, seolah-olah ia tahu kapan Adi akan datang. Mereka menghabiskan waktu bersama, duduk di bawah pohon besar, dan Ratih selalu mendengarkan cerita Adi tentang kerajinan bambunya. "Kerajinanmu indah, Adi. Kau memiliki bakat yang luar biasa," puji Ratih. Pujian itu terasa tulus, tidak seperti pujian dari warga desa yang hanya diucapkan untuk basa-basi. Adi merasa Ratih adalah satu-satunya orang yang memahaminya. Ia merasa nyaman berada di dekat Ratih. Ia bisa menjadi dirinya sendiri tanpa takut dihakimi. Ia tidak perlu berpura-pura menjadi orang lain. Adi jatuh cinta. Cinta itu tumbuh perlahan, seiring dengan waktu yang mereka habiskan bersama. Cinta itu tulus, tanpa ada batasan. Ratih pun terlihat membalas perasaannya. Matanya memancarkan kehangatan setiap kali ia melihat Adi. Namun, di tengah-tengah kebahagiaan itu, Adi mulai menyadari keanehan yang semakin sering terjadi. Ia selalu merasa waktu di hutan berjalan sangat lambat. Ketika ia merasa hanya beberapa jam, ia akan kembali ke rumah dan menemukan bahwa berjam-jam telah berlalu. Ibunya selalu cemas, dan seringkali ia dimarahi karena menghilang. Adi tidak pernah bisa menjelaskan. Bagaimana ia bisa menjelaskan bahwa ia bertemu dengan gadis misterius di hutan, yang tampaknya memiliki kekuatan untuk mengendalikan waktu? Selain itu, ia juga tidak pernah bisa menemukan rumah Ratih. Setiap kali Adi bertanya, Ratih akan tersenyum. "Rumahku ada di mana-mana. Di setiap pohon, di setiap bunga, di setiap sungai." Adi tidak mengerti, tetapi ia tidak bertanya lebih lanjut. Ia terlalu bahagia berada di dekat Ratih. Cinta telah membutakannya. Suatu sore, nenek Adi, yang tinggal di desa sebelah, datang berkunjung. Neneknya dikenal sebagai orang yang bijak. Ia bisa merasakan hal-hal yang tidak bisa dirasakan orang lain. Ketika neneknya melihat Adi, ia menatapnya dengan pandangan curiga. "Adi, ada yang tidak beres denganmu. Kau terlihat pucat, dan matamu terlihat kosong," kata neneknya. Adi menolak. "Aku baik-baik saja, Nenek. Aku hanya lelah." Nenek Adi menggelengkan kepalanya. "Aku mencium aroma hutan yang berbeda darimu. Aroma ini, aroma makhluk lain. Kau bergaul dengan siapa, Nak?" Adi tidak menjawab. Ia takut neneknya tahu tentang Ratih. "Jangan pernah bergaul dengan makhluk penunggu hutan, Adi. Mereka tidak bisa mencintai seperti manusia. Cinta mereka adalah racun, yang akan menghancurkanmu," peringat neneknya. Adi mengabaikan peringatan itu. Ia percaya, cintanya pada Ratih berbeda. Ratih adalah gadis yang baik, ia tidak akan pernah menyakitinya. Ia tidak tahu,
bahwa kebaikan Ratih adalah jebakan yang akan menjeratnya ke dalam dunia yang tidak pernah ia bayangkan. Cinta Adi pada Ratih semakin dalam, membutakannya dari segala keanehan yang terjadi. Mereka menghabiskan setiap hari bersama di hutan. Adi tidak lagi hanya mencari bambu, tetapi juga menghabiskan waktu dengan Ratih. Mereka duduk di tepi sungai, menceritakan kisah hidup mereka. Ratih menceritakan tentang indahnya dunia bunian, sebuah dunia yang dipenuhi keindahan alam dan kedamaian. Adi menceritakan tentang kegemarannya melukis dan membuat kerajinan, serta betapa kesepian yang ia rasakan di dunia manusia. Suatu sore, saat senja mulai menyelimuti hutan, Adi merasa inilah saatnya. Dengan hati yang berdebar, ia menyatakan perasaannya. Ratih, aku mencintaimu. Ratih menatapnya, matanya berkaca-kaca. Ia memegang tangan Adi. Aku juga mencintaimu, Adi. Kebahagiaan Adi tak terlukiskan. Ia memeluk Ratih, dan merasa ada kehangatan yang menjalar di seluruh tubuhnya. Namun, Ratih melepaskan pelukan itu. Wajahnya berubah menjadi serius. Tapi, Adi, cinta kita terlarang. Aku bukan manusia. Aku adalah seorang bunian. Adi terkejut, tetapi ia tidak takut. Ia telah menduga hal ini. Aku tidak peduli kau siapa. Aku hanya peduli kau adalah Ratih. Gadis yang membuatku bahagia. Ratih tersenyum sedih. Kau tidak mengerti, Adi. Dunia kami dan duniamu tidak bisa bersatu. Kami terikat pada sebuah janji kuno. Cinta antara manusia dan bunian akan selalu berakhir tragis. Salah satu dari kita harus meninggalkan dunianya selamanya. Kalau begitu, aku akan meninggalkan duniaku, kata Adi, tanpa ragu. Ia sudah terlalu lelah dengan dunia manusia yang penuh dengan penolakan. Ia sudah menemukan surga di sini, dan ia tidak ingin kehilangannya. Pikirkan lagi, Adi. Ini bukan keputusan yang mudah, Ratih memperingatkan. Meskipun begitu, mereka tetap bersama. Cinta mereka tumbuh, terjalin dalam bisikan angin dan nyanyian burung. Adi percaya, ia akan menemukan cara untuk bersama Ratih. Ia percaya, cinta mereka akan mengalahkan segala rintangan. Suatu hari, nenek Adi datang berkunjung ke rumahnya. Ia melihat cucunya, dan ia merasa ada yang tidak beres. Mata Adi terlihat kosong, dan wajahnya sangat pucat. Ia tidak lagi sering tersenyum, kecuali saat ia berbicara tentang hutan. Kau harus menjauhi hutan, Adi, pinta neneknya. Aku bisa melihat ada aura lain di sekitarmu. Adi menolak. Aku baik-baik saja, nenek. Aku hanya berbeda. Nenek Adi menggelengkan kepalanya. Perbedaanmu ini datang dari hal-hal yang tidak seharusnya kau dekati. Aku tahu kau bertemu dengan seseorang di sana. Dengar, nak. Dulu, di desa ini, ada seorang pemuda yang jatuh cinta dengan seorang gadis bunian. Ia sama keras kepalanya sepertimu. Akhirnya, pemuda itu menghilang, dan tidak pernah kembali. Cerita itu menjadi legenda di desa ini. Aku tidak peduli, kata Adi. Aku tidak akan menghilang. Aku akan tetap bersamanya. Nenek Adi menatapnya dengan pandangan penuh kesedihan. Cinta mereka itu seperti racun. Mereka akan memakan jiwamu, Adi. Mereka akan mengambil semua kenanganmu, dan membuatmu menjadi bagian dari dunia mereka. Adi mengabaikan peringatan neneknya. Ia percaya, Ratih berbeda. Ia terlalu jatuh cinta untuk bisa melihat kenyataan. Ia tidak tahu, bahwa ia sudah terperangkap dalam jaring cinta yang akan menghancurkannya. Cinta Adi pada Ratih semakin dalam, membutakannya dari segala keanehan yang terjadi. Mereka menghabiskan setiap hari bersama di hutan. Adi tidak lagi hanya mencari bambu, tetapi juga menghabiskan waktu dengan Ratih. Mereka duduk di tepi sungai, menceritakan kisah hidup mereka. Ratih menceritakan tentang indahnya dunia bunian,
sebuah dunia yang dipenuhi keindahan alam dan kedamaian. Adi menceritakan tentang kegemarannya melukis dan membuat kerajinan, serta betapa kesepian yang ia rasakan di dunia manusia. Suatu sore, Ratih memberikan Adi sebuah hadiah. Sebuah cincin yang terbuat dari akar pohon. Cincin itu terlihat sangat indah. Di tengahnya, sebuah batu kecil bersinar. Ini adalah cincin kami, Adi. Cincin ini akan melindungi hatimu, dan akan selalu menghubungkan kita. Adi merasa terharu. Ia langsung mengenakan cincin itu di jari manisnya. Sejak ia memakai cincin itu, ia mulai mengalami hal-hal aneh. Ia sering pingsan di hutan, dan terbangun di tempat yang berbeda. Ingatannya tentang desa dan keluarganya mulai memudar. Ia sering melamun, dan pikirannya dipenuhi oleh bisikan-bisikan aneh. Di sini, kau akan bahagia. Lupakanlah, duniamu tidak berarti. Ratih akan menjagamu selamanya. Bisikan-bisikan itu terasa menenangkan, tetapi mereka juga membuat Adi bingung. Ia mulai merasa ada yang salah. Ratih sering membisikkan sesuatu di telinganya saat ia pingsan, dan ia merasa bahwa bisikan itu perlahan-lahan mengubahnya. Wajah Adi mulai terlihat pucat. Senyumnya yang dulu tulus, kini terasa hampa. Ia tidak lagi bersemangat membuat kerajinan, dan kerajinan yang dibuatnya terlihat kosong, tanpa jiwa. Ibunya dan warga desa melihat perubahan itu. Mereka mulai menjauhinya. Mereka menganggap Adi sudah tidak waras. Anak itu benar-benar diculik oleh makhluk halus, bisik-bisik warga. Lihat matanya, kosong. Jiwanya sudah tidak ada di sana. Adi tidak peduli. Ia hanya peduli pada Ratih. Ia merasa Ratih adalah satu-satunya orang yang memahaminya, satu-satunya orang yang ia miliki. Ia tidak tahu bahwa Ratih, yang terlihat seperti seorang malaikat, adalah sosok yang akan perlahan-lahan menghancurkannya. Suatu hari, Adi melihat pantulan dirinya di sungai. Wajahnya terlihat pucat, dan matanya tidak memancarkan kehidupan. Ada sesuatu yang hilang dari dirinya. Ia merasa takut, tetapi ia tidak tahu apa yang harus ia lakukan. Ia kembali ke hutan. Ia mencari Ratih, dan saat Ratih muncul, Adi memaksanya untuk menceritakan yang sebenarnya. Ratih, apa yang terjadi padaku? Aku merasa, aku kehilangan diriku. Ratih menatapnya dengan mata yang penuh kesedihan. Ia melepaskan cincin dari jari Adi. Saat cincin itu dilepas, Adi merasa kepalanya pusing, dan ingatan-ingatannya kembali. Ingatan tentang ejekan warga, tentang ibunya yang sedih, semuanya kembali. Ia menatap Ratih. Ratih, apa yang kau lakukan padaku? Tanya Adi, suaranya dipenuhi ketakutan. Ini adalah harga dari cinta kita, Adi, jawab Ratih, air mata mengalir di pipinya. Agar cinta kita abadi, kau harus menukar jati dirimu sebagai manusia, atau aku yang harus menukar kebunianku. Aku harus membuktikan cintaku dengan membujukmu untuk tinggal di sini, dan kau harus melepaskan semua kenanganmu. Kalau kau tidak mau, aku yang akan menanggungnya. Aku akan kehilangan kebunianku, dan aku tidak akan pernah bisa kembali ke duniaku. Adi terkejut. Ia tidak tahu bahwa kebaikan Ratih memiliki harga. Ia tidak tahu bahwa ia telah terjebak dalam sebuah pilihan yang sulit. Ia tidak tahu bahwa ia harus memilih antara cintanya atau jati dirinya. Hati Adi hancur berkeping-keping. Dunia yang ia kenal, yang ia anggap sebagai surga, kini terasa seperti sangkar. Ia menatap Ratih. Gadis yang begitu dicintainya, yang ia anggap sebagai penyelamat, kini adalah sumber dari segala penderitaannya. Jadi, semua ini jebakan? Tanya Adi, suaranya bergetar. Ratih menggeleng. Air mata mengalir di pipinya. Bukan, Adi. Aku tidak menjebakmu. Cinta ini tulus. Aku benar-benar mencintaimu. Tapi, ada perjanjian yang mengikat kami.
perjanjian yang telah ada dari leluhur kami. Ratih membawa Adi ke sebuah tempat tersembunyi. Di sana, terdapat sebuah pohon besar yang layu. Daun-daunnya kering, dan rantingnya terlihat rapuh. Ratih menjelaskan bahwa pohon itu adalah wujud dari leluhur bunian yang jatuh cinta pada manusia. Leluhur itu melanggar janji, dan sebagai hukuman, ia berubah menjadi pohon kering. Aku tidak ingin kau berakhir seperti ini, kata Adi, suaranya penuh kesedihan. Ratih memegang tangan Adi. Kalau begitu, kau harus memilih. Kau harus tinggal di sini bersamaku, selamanya. Dan aku akan memintamu untuk melepaskan semua ingatanmu tentang dunia manusia. Kau akan menjadi bagian dari kami. Kau akan hidup abadi. Atau, kita putus, dan aku akan kembali ke duniaku, dan kau kembali ke duniamu. Kau tidak akan pernah bisa kembali ke sini. Pilihan itu terasa sangat berat. Adi tidak bisa membayangkan hidup tanpa Ratih. Tetapi, ia juga tidak bisa membayangkan hidup tanpa ingatan tentang ibunya, tentang desa, dan tentang siapa dirinya. Ia merasa dilema. Ia merasa ada ikatan yang kuat, yang membuatnya tidak bisa meninggalkan Ratih. Ratih mendekat, ia memeluk Adi, dan membisikkan kata-kata yang menenangkan. Pilihan ada di tanganmu, Adi. Tapi percayalah, di sini, kau akan menemukan kedamaian yang kau cari. Kau tidak akan pernah kesepian lagi. Kau akan abadi, bersamaku. Bisikan-bisikan itu terasa seperti mantra. Mereka menguasai pikiran Adi, membuatnya ragu. Ia teringat kembali pada masa lalunya yang menyedihkan, pada ejekan warga, pada kesepian yang ia rasakan. Di sini, ia menemukan kebahagiaan. Apakah ia harus melepaskan kebahagiaan ini demi ingatan yang menyakitkan? Adi kembali ke pondoknya, ia mencoba berpikir. Ia melihat cincin yang diberikan oleh Ratih. Cincin itu terasa dingin, tetapi juga memberikan energi yang aneh. Ia tidak bisa mengambil keputusan. Warga desa melihat Adi, dan mereka semakin menjauhinya. Mereka menganggap Adi sudah gila. Ibunya mencoba membujuknya, tetapi Adi tidak mendengarkan. Ia terlalu terpengaruh oleh bisikan Ratih. Ia merasa, Ratih adalah satu-satunya orang yang peduli padanya. Malam harinya, Ratih datang ke pondoknya. Aku akan memberikanmu satu pilihan terakhir, Adi. Kita akan melakukan ritual. Kita akan meneteskan darah kita di sebuah batu besar. Darah kita akan menyatu, dan kita akan abadi. Kau akan menjadi bunian, dan aku akan menjadi manusia. Kita akan hidup bersama, selamanya. Kita akan menjadi satu. Adi ragu. Tapi, bagaimana dengan desa? Bagaimana dengan ibuku? Ratih tersenyum. Kau akan melupakan mereka. Itu adalah harga yang harus kau bayar. Tapi percayalah, cinta kita akan lebih kuat dari segalanya. Adi menatap Ratih, matanya dipenuhi dengan kebingungan. Ia ingin percaya, tetapi ada sesuatu di dalam hatinya yang menolak. Ia tidak tahu bahwa bisikan Ratih adalah mantra yang perlahan-lahan menguasai pikirannya, membuatnya lupa pada siapa dirinya. Pilihan yang diberikan Ratih terasa seperti belati yang menusuk hati Adi. Ia tidak bisa melarikan diri dari dilema ini. Ia mencintai Ratih, tetapi ia tidak ingin kehilangan jati dirinya. Ia ingin kembali ke desa, tetapi ia tidak bisa membayangkan hidup tanpa Ratih. Nenek Adi, yang merasa ada sesuatu yang tidak beres, kembali datang. Ia melihat kondisi cucunya yang semakin memburuk. Wajah Adi terlihat pucat, dan matanya kosong. Ia tahu, cucunya sedang dalam bahaya. Adi, jangan pernah setuju dengan perjanjian darah itu, peringat neneknya. Itu adalah perjanjian yang akan mengikat jiwamu selamanya. Kau tidak akan pernah bisa kembali. Tapi, nenek, aku mencintainya, kata Adi. Aku tidak bisa hidup tanpanya. Cinta mereka bukan cinta yang tulus, Adi, kata neneknya.
Mereka akan mengambil jiwamu. Mereka akan memakan kenanganmu. Kau akan menjadi kosong, Adi. Kau akan menjadi sebuah cangkang tanpa jiwa. Adi bingung. Ia tidak tahu harus percaya pada siapa. Ia percaya pada neneknya, tetapi ia juga percaya pada Ratih. Ia terlalu buta oleh cinta. Aku akan kembali besok, nak. Jangan melakukan hal bodoh, pinta neneknya. Nenek Adi pergi, tetapi hatinya tidak tenang. Ia tahu, cucunya sudah terperangkap. Malam itu, Ratih datang kembali. Bagaimana, Adi? Apakah kau sudah mengambil keputusan? Adi mengangguk. Aku akan bersamamu. Ratih tersenyum, matanya berbinar. Baiklah. Ayo kita lakukan ritualnya. Mereka berjalan ke sebuah tempat yang tersembunyi. Di sana, terdapat sebuah batu besar. Ratih menjelaskan bahwa batu itu adalah tempat leluhur mereka melakukan ritual. Ratih mengeluarkan pisau kecil dari tasnya. Ini adalah pisau kuno. Kita akan meneteskan darah kita di atas batu ini. Darah kita akan menyatu, dan kita akan menjadi satu. Adi mengangguk. Ia tidak ragu lagi. Ia terlalu terpengaruh oleh bisikan Ratih. Ia percaya, ia akan bahagia. Ratih mengiris tangannya, dan meneteskan darahnya di atas batu. Darah Ratih bersinar, dan menyerap ke dalam batu. Kini giliran Adi. Adi mengambil pisau, dan mengiris tangannya. Darahnya menetes ke batu. Tiba-tiba, ia melihat bayangan neneknya. Jangan, Adi, teriak bayangan neneknya. Adi terkejut. Ia melihat ke sekeliling, tetapi tidak ada siapa-siapa. Ia merasa ragu. Apakah ia harus mendengarkan neneknya? Atau Ratih? Ratih menatapnya dengan pandangan penuh keputusasaan. Percayalah padaku, Adi. Aku tidak akan menyakitimu. Aku mencintaimu. Adi melihat ke arah Ratih, dan ia melihat ketulusan di matanya. Ia kembali ragu. Ia tidak tahu apa yang harus ia lakukan. Pilihan ada di tanganmu, Adi, bisik Ratih. Hidup abadi bersamaku, atau kembali ke kehidupan yang menyedihkan. Adi menatap darahnya yang mengalir. Ia melihat darah Ratih. Ia menutup matanya. Ia tidak tahu bahwa ia akan membuat keputusan yang akan mengubah hidupnya selamanya. Ia tidak tahu bahwa ia akan membuat keputusan yang akan menghancurkannya. Keputusan telah diambil. Adi memantapkan hatinya, meneteskan darahnya di atas batu besar, tepat di samping tetesan darah Ratih. Saat darah mereka menyentuh batu, sebuah cahaya terang memancar, mengalahkan cahaya remang dari bulan. Cahaya itu menyelimuti hutan, dan Adi merasakan tubuhnya bergetar. Ia merasa seperti ada energi aneh yang masuk ke dalam dirinya, mengubah setiap selnya, membuat semua rasa sakit dan kelelahan menghilang. Ia merasakan kebahagiaan yang sempurna, kedamaian yang tak terlukiskan. Namun, kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Tiba-tiba, hutan bergetar. Suara-suara mengerikan terdengar dari dalam tanah, seolah-olah bumi sedang merintih. Pohon-pohon di sekitar mereka bergoyang, dan dari dalam tanah, sebuah pusaran kabut tebal terbentuk. Dari dalam pusaran itu, muncul sesosok makhluk tua yang sangat besar dan menakutkan. Wajahnya dipenuhi kerutan yang dalam, dan matanya memancarkan amarah yang luar biasa. Itu adalah leluhur Bunian, penjaga hutan yang telah ada sejak zaman kuno. Leluhur Bunian menatap Ratih dan Adi dengan amarah. Ratih, kau berani melanggar janji. Ratih menunduk, tubuhnya bergetar. Maafkan aku, Yang Mulia. Aku mencintainya. Cinta kalian adalah kutukan, teriak leluhur Bunian, suaranya menggema di seluruh hutan. Cinta manusia adalah racun bagi kami. Kau tahu itu. Kau berani melanggar janji, dan kau akan menerima hukuman. Leluhur Bunian mengarahkan tangannya ke arah Adi. Dari tangannya,
Sebuah cahaya hitam terbentuk, sebuah kutukan yang akan mengubah Adi menjadi monster. Adi merasa takut. Ia melihat Ratih, dan ia melihat ketakutan di matanya. Ratih tidak pernah menceritakan tentang ini. Ia tidak tahu bahwa ada sebuah hukuman yang menakutkan yang akan ia terima. Tidak, teriak Ratih. Jangan sakiti dia. Hukumlah aku yang bersalah. Aku yang melanggar janji. Leluhur Bunian menatap Ratih dengan pandangan penuh amarah. Baiklah. Kau akan menerima hukuman yang seharusnya kau terima. Kau akan berubah menjadi sebuah pohon. Kau akan hidup, tetapi kau tidak akan bisa bergerak. Kau akan menjadi penjaga hutan, tetapi kau akan kehilangan semuanya. Kau akan menjadi sebuah kenangan yang terlupakan. Ratih mengangguk. Ia tersenyum. Air mata mengalir di pipinya. Ia menatap Adi. Adi, cintaku tulus. Aku rela berkorban agar kau bisa hidup. Adi menatap Ratih. Hatinya hancur. Ia tidak ingin Ratih berkorban. Ia tidak ingin Ratih menderita. Ia mencoba memeluk Ratih, tetapi sebuah cahaya terang menyelimuti tubuh Ratih, dan tubuhnya mulai berubah. Tubuh Ratih mulai berubah. Kulitnya menjadi kasar, dan kakinya mulai menancap ke tanah. Ia tidak berteriak, ia hanya tersenyum. Matanya menatap Adi dengan penuh cinta. Ia mencoba memegang tangan Adi, tetapi tangannya mulai berubah menjadi ranting-ranting pohon. Rambutnya berubah menjadi daun-daun hijau yang lebat. Adi menangis. Ratih, jangan berubah. Ratih menggelengkan kepalanya. Ini adalah pilihanku, Adi. Aku tidak menyesal. Aku mencintaimu. Leluhur Bunian menatap Adi. Kau adalah manusia yang beruntung. Kau telah diselamatkan oleh pengorbanan yang tulus. Kau harus kembali ke duniamu, dan jangan pernah kembali. Leluhur Bunian mengarahkan tangannya ke arah Adi, dan Adi merasakan dirinya ditarik oleh kekuatan tak kasat mata. Ia tidak bisa melawan. Ia melihat Ratih, yang kini sudah berubah menjadi sebuah pohon yang besar dan indah. Daun-daunnya bersinar, dan bunganya harum. Pohon itu adalah Ratih. Adi menangis, ia berteriak. Ia tidak ingin meninggalkan Ratih. Ia tidak ingin kehilangan cintanya. Tetapi, ia tidak bisa melawan. Ia merasakan tubuhnya ditarik, dan ketika ia membuka matanya, ia berada di hutan yang gelap dan sunyi. Hutan yang ia kenal. Hutan yang ia benci. Ia kembali. Ia kembali, tetapi ia tidak membawa Ratih bersamanya. Ia hanya membawa kesedihan yang mendalam. Ia merasa kosong, seolah ada bagian dari dirinya yang telah hilang. Ia tahu, ia telah kehilangan Ratih, dan ia tidak akan pernah bisa kembali. Ia berjalan di hutan, menangis. Ia melihat bambu-bambu di sekitarnya, dan ia merasa mual. Ia tidak ingin lagi melihat bambu. Bambu-bambu itu mengingatkannya pada Ratih. Ia tidak ingin lagi membuat kerajinan. Kerajinan itu hanya akan mengingatkannya pada cinta yang hilang. Ia berjalan ke arah desa, dan ia merasa lelah. Ia tidak ingin bertemu dengan siapapun. Ia hanya ingin sendirian. Ia ingin menangis, dan ia ingin melupakan semuanya. Ia sampai di depan rumahnya. Ibunya melihatnya, dan ia langsung memeluknya. Dari mana saja kau, nak? Nenekmu bilang kau hilang. Aku sangat khawatir. Adi tidak menjawab. Ia hanya memeluk ibunya, dan menangis. Ia tahu, ia telah kembali, tetapi ia tidak akan pernah sama. Ia telah kehilangan cinta yang tulus, dan ia telah kehilangan dirinya. Ia tahu, ia akan hidup, tetapi ia akan hidup dengan kenangan Ratih. Kenangan yang akan menghantuinya selamanya. Kenangan yang akan membuatnya terus bertanya, apakah ia telah membuat keputusan yang benar. Kepulangan Adi disambut dengan kelegaan oleh ibunya, namun dengan kecurigaan oleh warga desa. Mereka melihat perubahan drastis pada Adi. Ia tidak lagi pendiam,
Ia tidak lagi peduli dengan kerajinan bambu. Ia lebih sering melamun, dan matanya selalu berkaca-kaca. Ia terlihat seperti orang yang telah kehilangan segalanya. Suatu hari, seorang pemuda desa datang ke rumahnya. "Adi, bisa kau buatkan aku seruling dari bambu?" Seruling yang kau buat selalu memiliki suara yang sangat merdu. Adi menatap pemuda itu, dan ia merasa mual. Ia tidak ingin lagi menyentuh bambu. Bambu-bambu itu mengingatkannya pada Ratih. "Maaf," kata Adi. "Aku tidak bisa." Pemuda itu menatapnya bingung. "Kenapa? Kau sangat pandai membuat kerajinan." Adi tidak menjawab. Ia hanya berjalan pergi, meninggalkan pemuda itu. Ia tidak bisa menjelaskan. Bagaimana ia bisa menjelaskan bahwa ia tidak bisa lagi menyentuh bambu? Malamnya, ia mencoba. Ia mengambil sebatang bambu, dan ia mulai memotongnya. Tiba-tiba, ia mendengar bisikan Ratih. "Adi, aku di sini, di dalam bambu." Adi menjatuhkan bambu itu, ia melihat ke sekeliling. Tidak ada siapa-siapa. Ia kembali mengambil bambu itu, dan ia mendengar suara tawa Ratih. Ia melihat bayangan Ratih di dalam bambu. "Kau tidak bisa melupakanku, Adi. Kau tidak bisa melupakanku," bisik Ratih. Adi ketakutan. Ia melemparkan bambu itu. Ia tahu, ia tidak bisa lagi membuat kerajinan dari bambu. Bambu-bambu itu kini memiliki kutukan. Kutukan dari cinta yang hilang. Ia mencoba untuk melupakan Ratih. Ia mencoba untuk hidup normal. Tetapi, setiap kali ia melihat bambu, ia mendengar bisikan Ratih, ia melihat bayangan Ratih. Ia tidak bisa melarikan diri. Ia menyadari, kutukan leluhur bunian tidak hanya menimpa Ratih. Kutukan itu juga menimpanya. Ia tidak bisa lagi hidup normal. Ia harus hidup dengan kenangan Ratih, dan ia harus hidup dengan kutukan bambu. Suatu hari, ia kembali ke hutan. Ia pergi ke tempat ia bertemu Ratih, ia pergi ke pohon tempat Ratih berubah. Pohon itu terlihat layu. Ia menyentuh pohon itu, dan ia menangis. "Ratih," bisiknya. "Aku di sini. Aku tidak akan pernah melupakanmu." Ia duduk di bawah pohon itu. Ia tidak lagi mencari bambu. Ia hanya duduk, dan memeluk pohon itu. Ia merasa, Ratih ada di sana. Ia merasa, Ratih mendengarkannya. Tahun-tahun berlalu. Adi tidak lagi sama. Ia menjadi seorang pertapa. Ia menghabiskan sebagian besar waktunya di hutan, di bawah pohon Ratih. Ia tidak lagi peduli dengan ejekan warga. Ia hanya peduli dengan kenangan Ratih. Ia mulai menanam pohon di sekitar pohon Ratih. Ia menjaga hutan, dan ia menjaga pohon Ratih. Ia tidak lagi membuat kerajinan bambu, tetapi ia membuat taman yang indah di sekitar pohon Ratih. Ia berbicara dengan pohon itu setiap hari. Ia menceritakan kisahnya, dan ia menceritakan tentang cintanya. Pohon Ratih, yang dulunya layu, perlahan-lahan kembali hijau. Daun-daunnya kembali tumbuh, dan bunganya kembali harum. Pohon itu adalah Ratih. Ia hidup. Suatu hari, seorang pemuda datang ke hutan. Ia melihat Adi, dan ia bertanya, "Pak, kenapa kau tinggal di sini?" Adi tersenyum. "Aku tinggal di sini untuk menjaga cintaku." Pemuda itu bingung. "Cinta? Siapa?" Adi menunjuk ke arah pohon Ratih. "Dia adalah cintaku. Dia adalah Ratih." Pemuda itu menganggap Adi sudah gila. Tetapi, Adi tidak peduli. Ia hanya tersenyum. Ia tahu, ia tidak gila. Ia hanya mencintai. Tahun-tahun berlalu. Adi menua, dan ia tidak lagi bisa berjalan. Ia menghabiskan hari-harinya di bawah pohon Ratih. Suatu malam, ia merasakan ada cahaya yang menyelimutinya. Ia melihat Ratih, berdiri di depannya. Ratih tidak lagi berupa pohon. Ia kembali menjadi gadis yang cantik. "Adi," bisik Ratih.
Kau telah membuktikan cintamu. Kau telah menjagaku. Kau telah menjagaku, dan kini, kau bisa bersamaku. Adi tersenyum. Air mata mengalir di pipinya. Ratih. Ratih memegang tangannya. Mari kita pergi. Mari kita pergi ke dunia kita. Adi mengangguk. Ia menutup matanya, dan ia merasakan dirinya ditarik. Ia tidak merasa takut. Ia merasa bahagia. Ia akhirnya bisa bersama Ratih. Keesokan harinya, warga desa menemukan Adi. Ia tidak lagi bernyawa. Ia meninggal dengan senyum di wajahnya. Ia meninggal di bawah pohon Ratih, pohon yang ia cintai. Warga desa tidak tahu apa yang terjadi. Mereka hanya tahu, Adi meninggal dengan damai. Mereka menguburkannya di bawah pohon Ratih. Pohon itu menjadi saksi bisu dari cinta yang tulus. Legenda Adi dan Ratih terus hidup di desa itu. Legenda tentang cinta yang abadi, cinta yang tulus, cinta yang bisa mengalahkan segalanya, bahkan kematian. Adi dan Ratih kini berada di dunia mereka, hidup bersama, selamanya. Dan mereka akan selalu menjadi penjaga hutan, penjaga dari cinta yang abadi.